Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baik. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan siratal mustaqim itu ya, termasuk jalannya siapa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau telah memberi nikmat pada mereka. Yaitu jalannya orang iman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang ya, dimurkai mereka. Maghdub itu dimarahi, dimurkai. Ya, bukan. Maksudnya orang Yahudi. Ya, kenapa disebut dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran tapi tidak menetapi. Walau dzalin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Karena memang bodoh, tidak mengerti kebenaran sehingga sesat. Ya, kalau sesatnya Yahudi, ya, tahu kebenaran tidak mau menetapi. Nah, kalau Nasrani memang nggak ngerti jalan yang benar, ya, menetapi kesesatan karena bodoh. Nah, ayat ke-7 yang disebut siratal mustaqim adalah tariqul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka, min ibadika, dari hamba-hambamu, bihidayatihim, dengan hidayah-hidayah mereka. Kan nabiyin, seperti orang-orang seperti para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang solih, wassolihin, dan orang-orang yang solih. Ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, ya, merekalah teman yang baik. Hasuna itu yang paling baik, rafiqa yaitu teman yang paling baik, ya mereka 4 golongan itu, para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih. Jadi yang disebut jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalannya siapa? 4 golongan tadi. Para nabi itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua ya orang-orang yang siddiq. Siddiq itu imannya betul-betul iman betulan, ya, tidak pura-pura, ya, antara hati, ucapan, perbuatan itu sama, itu namanya siddiq. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau disebut As-Siddiq karena memang betul-betul hatinya juga iman, lesannya menyatakan, perbuatannya juga membuktikan bahwa beliau iman. Kekuatan imannya luar biasa, itu disebut As-Siddiq. Kemudian orang-orang yang mati syahid, yang memberikan semua yang dimiliki, bahkan nyawanya, ya, untuk perjuangan, untuk meluhurkan kalimatnya Allah. Dan orang-orang yang solih, ya, orang yang selalu dalam ketaatan, orang yang memilih ketaatan, jauh dari kemaksiatan, ketika maksiat langsung bertobat, itu adalah orang-orang yang solih. Mereka lah teman yang paling baik. Jadi ayat ini menunjukkan, ya, Allah mengisahkan, ya, tentang konsep kehidupan. Konsep kehidupan yang diridhai oleh Allah, konsep kehidupan yang masuk di siratal mustaqim itu adalah, ya, konsep kehidupannya orang iman. Orang iman siapa? Ya 4 golongan tadi. Mengikuti para nabi, para orang-orang yang siddiq, para orang yang mati syahid, dan orang yang solih, jauh dari kemaksiatan. Bukan, ya, ghairu tariqil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu alladzina araful haqqa, mereka yang mengetahui kebenaran, sudah paham dengan kebenaran, ya, yang salah mana, yang benar mana, tapi walam yattabi'uhu, tidak mau mengikuti. Ya, sementara saya tak di sini dulu, nunggu keadaan dulu, yang menang yang mana, kira-kira nanti yang aman yang mana ini. Artinya sengaja tidak mau mengikuti kebenaran untuk, ya, agar dia itu dalam kenyamanan, ya, agar kenyamanan. Istilahnya apa? Ya, menyembunyikan imannya. Kalau di keadaan terpaksa, keadaan diancam, ya, mungkin masih ada toleransi.
Ya, itu namanya mustad'afin. Tapi kalau sebenarnya mampu, ya, sebenarnya bisa, tapi dia hanya milih ya supaya aman, ya, tidak dijauhi teman, ya, tidak dikucilkan, tidak dikeluarkan dari grup. Ya, ini berarti termasuk mengikuti ya, manhaj kehidupannya orang Yahudi. Ya. Al-Quran, ya, surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, ya, itu bukan jalur Shiratal Mustaqim, bukan konsep kehidupan Yahudi. Lah kalau kita ternyata mengamalkan, kita mengikuti orang Yahudi, apakah manfaat ucapan kita? Nggak ada manfaat. Ya, makanya kalau orang yang sudah tahu jalur yang benar kok nggak segera hijrah, nah, kok masih nyaman dengan subhatnya, nyaman dengan bid'ahnya, nyaman dengan ya, keadaan yang dia tetapi saya itu padahal sudah ngerti ya, itu nggak sesuai dalil, itu nggak sesuai dengan Quran, nggak sesuai dengan hadis ya. Kemudian masih tetap di situ, nah ini berarti mengikuti manhaj kehidupannya orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mengikuti. Nah, ini sangat bahaya. Kemudian wa ghairu tariqid dhalinal anil haq, ya. Dan bukan jalurnya orang-orang yang sesat dari kebenaran. Ya, alladzina lam yahtadu ilahi, yaitu orang-orang yang memang enggak dapat hidayah ya, dalam kebenaran itu. Kenapa? Litafritihim fi talabil haq, karena malesnya mereka dalam mencari kebenaran, enggak mau cari ilmu. Ya. Saya tak begini aja lah, enggak usah banyak-banyak ilmu, nanti malah pemahamannya berubah lah. Jadi akhirnya apa? Nggak mau berusaha, ingin tahu mana yang benar, mana yang hak. Ya, kenapa itu dimusuhi? Kenapa itu dikucilkan? Kenapa? Itu dia nggak mau mengurus. Ya, ini namanya tafritihim fi talabil haq. Malas mencari yang benar, nggak mau tabayun, nggak mau klarifikasi. Ini kok rame, ini ada apa? Saya nggak mau tahu, saya tutup telinga. Nah ini itu manhaj kehidupannya orang Nasrani. Yang nggak mau tahu, yang penting yang dikerjakan itu yang dia ketahui saat itu, nggak mau tahu bagaimana benarnya, bagaimana dalilnya, ini sahih atau dhaif, nggak usah diteliti sahih dhaifnya, ya, karena takut kalau itu dhaif. Karena kan termasuk ciri ya, agama yang sesat itu, kelompok yang sesat itu adalah tidak mau detail di dalam ya, meneliti hujah-hujahnya. Karena apa? Kalau diteliti detail, khawatir dalilnya itu ternyata dhaif. Nah, dan ini nggak mau. Ya, ini bentuk dari tafritihim fi talabil haq wal ihtidaa ilaihi, dan nggak mau mengambil petunjuk. Nggak mau mengambil petunjuk. Sebenarnya itu ilmu, sebenarnya itu petunjuk, tapi nggak mau mengambil. Nah ini bentuk dari tidak mau mengambil petunjuk. Ya. Kalau yang tadi kan orang Yahudi sudah dapat petunjuk, sudah tahu kan. Ya. Kan petunjuk kan ada berupa al-bayan wal irsyad wal dilalah. Ya, keterangan ya, irsyad yaitu bimbingan, wal hidayah ya, wal bayan wal irsyad wal dilalah. Dilalah itu keterangan. Nah, mereka sudah paham itu Yahudi. Nah, kalau Nasrani nggak mau mengambil sebagai hidayah. Ya. Kalau umat Islam itu nggak usah dekat-dekat dengan Quran, nggak usah dihafalkan Quran itu, malah nanti ya, bisa murtad. Quran nggak usah dihafalkan, nanti bisa terpengaruh. Lah ini kan berarti adamul ihtidaa, nggak mau mengambil hidayah. Inilah manhaj kehidupannya Nasrani. Lah orang iman dalam ayat ini diperingatkan. Ya, kita sendiri sudah menyatakan, ya kan, tunjukkan pada kami jalur yang benar, yaitu manhaj kehidupannya orang iman, para nabi, para orang yang siddiq, para orang yang mati syahid, para syuhada dan orang yang salih. Bukan manhaj kehidupannya orang Yahudi dan bukan manhaj kehidupannya orang Nasrani. Tapi kenapa banyak di antara kita masih santai, tahu itu benar nggak mau mengikuti, nanti dulu, ya, bulan depan, ya, tahun depan saja, ya, ini masih nata keadaan dulu. Wah. Ya, atau nunggu nanti yang aman yang mana. Nah, ini manhaj kehidupan Yahudi menurut ayat ini. Ya. Kemudian kalau kita malas dalam mencari ilmu, malas dalam bertanya, malas dalam klarifikasi, malas dalam mencari pemahaman,
Nah, itu juga manhaj kehidupannya Nasrani, sehingga dalam kebodohan. Ya, merasa ilmu sudah cukup, nggak perlu yang lain. Ilmu kita itu sudah ya cukup untuk bisa masuk surga, yang lain nggak perlu. Yang lain cuma wawasan. Nah, ini namanya at-tafrid. Ya. Tafrid an talabil haq, malas dalam mencari kebenaran. Yang kedua, ya, tidak mau mengambil itu sebagai hidayah, nggak mau ihtidah. Ya. Quran dibaca gitu saja, terjemahan biasa, makna keterangan, nggak usah diperdalam, nggak usah diperinci, nggak usah digabung-gabungkan. Nah, berarti nggak mau ngambil hidayah namanya. Nah, di sini oleh Allah diperingatkan itu. Makanya tadi diceritakan Al-Fatihah itu ya mengisyaratkan kisah. Nah, ini 3 kisah, orang iman, orang Yahudi, dan orang Nasrani. Nah, ini juga merupakan ayat yang memberi kita ya ada 3 pilihan konsep hidup. Pilih yang mana? Pilih konsep manhajnya ya hayatul muslim, konsep kehidupannya orang Islam, apa manhaj hayatul Yahud. Ya. Manhaj kehidupannya orang Yahudi yang tahu kebenaran tapi diterjang, nggak mau. Tahu kemaksiatan diterjang, dilakukan. Dan atau kehidupan yang ketiga adalah manhaj hayatin Nasara, kehidupan ya konsep kehidupan orang Nasrani yang bodoh, ya, yang nggak mau tahu dengan kebenaran, yang nggak mau mengambil hidayah, ya, sehingga dalam kebodohan terus menerus sesat. Ya, ini 3 pilihan hidup. Ya, makanya dengan surat Al-Fatihah ini ya kita selalu baca, kita selalu berdoa kepada Allah memohon agar kita ya, tetap dalam manhajul muslimin. Konsep kehidupannya orang Islam, bukan manhaj ya, Yahudi dan bukan manhaj Nasrani. Ya, termasuk apa? Ya termasuk ya manhajnya ahli bid'ah, manhajnya ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu, itu semua sama. Ya, kita hanya minta kepada Allah manhaj, yaitu manhajnya orang iman, ya, manhaj yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang disebut wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Siapa itu? Yaitu ya ini diceritakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات